Ya, apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali ke materi selanjutnya, surat Al-Zalzalah ayat 78. Jadi kalau kemarin idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha yauma idzi yasdurun nas ashtata. Jadi manusia dibangunkan bermacam-macam liyurau a'malahum, untuk melihat hasil dari aktivitas mereka selama di dunia. Pekerjaan amalnya selama dunia itu nanti akan lihat. Makanya di ayat selanjutnya, "Faman ya'mal", barang siapa yang mengerjakan mithqala, seberat dzarrah. Dzarrah itu kalau ada, coba kalau siang hari ya, kalau matahari terang, kemudian ada debu yang berterbangan, itu kan kecil ya, kecil sekali. Debu berterbangan, kelihatan kalau matahari sedang bersinar itu, maka itulah yang disebut dzarrah. Jadi seberat dzarrah, sekecil itu dzarrah. Ya, kalaupun dipegang kan lihat kelihatan dzarrah. Sok dipegang, ada yang berterbangan debu, pegang biji, tinggal di kilo ya, warga kilo. Mithqala dzarrah, sebesar dzarrah. Khairon, kebaikan. Jadi kebaikan seberat dzarrah itu yarahu, akan dilihat, akan terlihat nanti. Jadi kalau ada sebuah kebaikan yang pernah kita kerjakan, maka ada nanti suatu saat dia akan memperlihatkannya. Kebaikan itu akan terlihat. Ya, kalaupun hanya sekedar beli bala-bala dan apalagi lepet ya untuk subuh, nanti itu akan kelihatan. Mithqala dzarratin khairan yarah. Begitupun kebalikannya, bukan hanya sekedar kebaikan yang kita lakukan kemudian bisa terlihat nanti. Kejelekan pun sama. Jadi biar adil. Biar adil, kalau kebaikan yang pernah kita lakukan maka itu akan terlihat. Begitupun kalau berbuat sebuah kejelekan, kejahatan. Nah, dia selanjutnya, "Faman ya'mal", barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah, sebesar dzarrah, seperti tadi, syarron, itu kan keburukan. Jadi seberat apapun keburukan, baik keburukan yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya akan terlihat. Ya, yang nampak banyaklah ya, contohnya yang nampak, keburukan yang nampak banyak. Yang tidak nampak itu kan yang paling susah ya. Semua tidak bisa diketahui oleh manusia yang tidak nampak itu. Umpamanya dia iri, kemudian lagi punya sifat dengki, hasud, dia membenci seseorang, itu tidak nampak dan tidak ketahuan. Saya tidak tahu kalau Pak Dokter suka atau tidak dengan saya, kan begitu kan, nggak ketahuan ya, kan nggak ketahuan. Nah, nanti suatu saat ya hal-hal yang seperti yang sifatnya batiniah, yang tidak terlihat, itu akan yarahu, akan terlihat. Yang nampak tidak nampak, yang jelas tidak jelas, yang sir maupun yang zahir nanti akan kelihatan. Nah, ini yang kalau seandainya kita meyakini ayat Al-Quran Az-Zalzalah ayat terakhir ini, jadi kebaikan apapun, yang jelas tidak jelas, yang nampak tidak nampak, zahir yang batin, kalau seandainya yakin bahwa itu akan nanti keburukan akan terlihat, seberat apapun, sekecil apapun keburukan itu dan nanti akan terlihat, maka saya yakin orang-orang yang beriman tidak akan berani dan akan takut untuk berbuat sebuah kesalahan meskipun itu kecil. Tetapi kalau sampai saat ini bahwa tidak bisa menampak, dia tidak mau menampakkan sebuah kejahatan, sebuah keburukan, dia simpan dalam hati keburukannya, dia simpan dalam hati kejahatannya. Meskipun dia simpan sembunyi apapun,
kalau nanti di akhirat itu yarahu akan terlihat, akan dilihat. Maka kalau orang yang beriman yakin bahwa sebuah kesalahan sekecil apapun kesalahan nanti akan terlihat, itu saya yakin tidak akan berani untuk melakukan sebuah kesalahan. Maka kalau untuk perbuatan, kalau untuk amal-amal yang jelek yang ada dalam hati, nanti mohon untuk hatinya dimanage, kemudian pikirannya juga dimanage, biar tidak suudzon, biar tidak dengki, iri. Jadi pikirannya dimanage, hatinya juga dimanage. Soalnya paling susah memang untuk memanage hati itu. Paling berat. Ayo terus sampai. Nah, itu Islam tidak mengajarkan seperti itu. Baik, itu adalah surat Al-Zalzalah ya. Selesai Al-Zalzalah ya, Pak Guru ya. Selesai. Kita lanjut ke Al-Maidah 90. Ada panggilan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu sudah memabukkan, juga menutup akal sehatnya. Jadi menutup akal pikirannya untuk berpikir secara jernih, secara baik. Itu khamr. Kenapa sampai khamr itu tidak diperbolehkan? Innamal khamru wal maisir. Maisir apa? Judi, perjudian kalau ya judi ya, pertaruhan ya, dadu gitulah. Wal maisir, judi. Wal ansob, dan ansob itu apa? Ansob biasanya dulu kalau nyembeli hewan di pinggir batu, kemudian batunya dijadikan sebagai sembahan. Wal azlam berhala. Ya. Rijsun, jadi keempat ini, satu khamr, maisir, azab, azlam. Rijsun itu kotor. Perbuatan itu kotor. Kalau kata Allah menyampaikan bahwa judi, khamar, kemudian menyembah berhala dan batu-batu yang lain itu sebagai sebuah kekotoran, dan itu dijelaskan min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Itu keinginan setan seperti itu. Keinginan setan kemacarana khamar payu, judi bersemarak. Ya, itu keinginannya setan yang seperti itu. Maka kalau kita mengikuti minum khamar, kemudian judi, menyembah berhala, temannya setan lah, karena setan maunya begitu. Jadi kalau teman setan berarti setan. Kalau teman setan berarti disebut ya setan. Kalau teman setan. Min amali syaitan, itu pekerjaan setan. Maka perintahnya dari Allah itu fajtanibu, jauhi, bukan larangan untuk meminum lagi, bukan larangan untuk melaksanakan judi lagi, tetapi perintahnya adalah dijauhi. Jadi lamun dijauhi mah ngadeukeutan oge tidak boleh, apalagi minumnya. Perintahnya itu fajtanibu, jauhi. Kalau jauhi, ngadeukeutan saja tidak boleh, apalagi minum khamrnya, apalagi judinya. Ngadeukeutan wae geus teu meunang. Dapat perintahnya adalah fajtanibu, jauhi. La'allakum tuflihun, supaya kalian termasuk golongan orang yang beruntung. Maka akan beruntunglah orang yang mampu menjauhi minum khamr, maisir, judi, wal ansab, wal azlam. Jadi kalau orang mampu menjauhi yang tiga ini, yang empat ini,
maka tuflihun, dia akan beruntung. Jadi kalau saya sampaikan bahwa yang namanya untung itu adalah lebih ya. Untung itu bisa lebih senang, lebih hebat lagi, lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi, lebih kaya lagi. Itu lebih lah kalau untung. Min amali syaitan. Nah, keinginan setan itu di ayat 91-nya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menghendaki, nah, setan itu menghendaki ayyuqi'a, menimbulkan bainakum, di antara kalian terjadi supaya terjadi di antara kalian itu al-adawah, permusuhan, dengan minum khamar, dengan maisir terutama. Sebab kalau sudah minum khamar, itu kan udah tertutup nih akal sehatnya, maka ketika sudah tertutup akal sehatnya, dia tidak akan berpikir lagi secara sehat karena sudah tertutup akal sehatnya. Hanya yang keluar apa? Yang keluar omongan yang tidak baik, hilanglah, berpikir sehatnya hilang, menyampaikan perkataannya pun sudah hilang yang baik karena sudah tertutup akal sehatnya. Nah, keinginan setan itu supaya adanya terjadi permusuhan. Nah, kalau pembicaraannya itu sudah tidak sehat, ngomongnya sudah nggak karuan satu dengan yang lainnya, nu cager jeung nu teu cager, oke, nu mabok jeung tidak mabok. Nanti kalau yang mabuk ngomong dilawan kuno teh mabuk, pasti ya. Al-adawah ya pasti permusuhan. Akhirnya timbullah permusuhan. Wal baghdha, dan apa? Baghdha waladhdha ghairil maghdubi, yang dibenci. Jadi saling membenci. Jadi kenapa setan itu ingin menghendaki terjadinya sebuah permusuhan dan kebencian. Itulah keinginan setan. Kenapa khamar, judi itu diharamkan? Satu pekerjaan setan, dan setan menginginkan supaya terjadinya permusuhan dan kebencian. Jangan sampai permusuhan dan kebencian ini yang tadinya aman, tentram, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, karena terjadinya khamar, judi, bagaimana tidak benci? Karena gini, kalau judi, kalau judi itu kan pertaruhan antara satu dengan yang lainnya, ya, pertaruhan satu dengan yang lainnya. Nu ieu menang, nu ieu eleh, nu ieu menang, nu ieu eleh, nu eleh menang. Akhirnya karena lamun balik sekalian jeung khamar nama, siapa malin duit aing, pasti ya. Saling, akhirnya timbullah saling membenci. Al-adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, fil khamri wal maisir. Jadi setan itu menghendaki khamr dan judi itu permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum, kalau ini kan hubungan manusia nih. Al-adawah wal baghdha itu hubungan antara manusia dengan manusia. Wa yasuddakum, dan menghalangi kalian an zikrillah, dari zikir kepada Allah. Khamar, karena apa? Sudah menutup khamar, menutup akalnya. Kalau judi sudah ketagihan, susah kalau judi sudah ketagihan. Apalagi sekarang semarak di online itu apa, judi apa? Slot. Jadi slot ya. Jadi slot, saya beberapa kali menyidangkan orang yang suaminya kena judi slot. Sampai saya tanya, kalau ada apa masalahnya, kenapa sampai terjadinya pertengkaran perselisihan? Suami saya Pak melakukan judi apa? Judi slot. Jadi pekerjaannya bagaimana judi slot? Di rumah saja Pak. Terus kalau menang kan enak, boro-boro menang, Pak, yang ada habis, motor habis, rumah mau dijual. Jadi sudah beberapa kali saya menyidangkan,
itu yang kena judi slot ada mungkin lebih dari 10 kali. Itu kasus judi slot memang sekarang lagi marak, lagi rame. Ya ujungnya, nah itu Pak, ujungnya kebencian dan permusuhan antara suami istri. Jangan jauh-jauh lah, kebencian dan permusuhan antara suami dan istri. Lah istrinya kan tidak suka. Kalau semua jangankan untuk ngasih nafkah, yang ada saja dijual, yang ada saja berada dijual, akhirnya suami istri jadi rumah tangga jadi hancur, berantakan. Suami dengan istri berpisah, yang korban anak. Itulah salah satu dari efek namanya judi ya, judi. Ya, sekarang kan kalau dulu kan pakai anak panah ya, judinya zaman jahiliyah. Ayo nama ada judinya canggih ya nama online, canggih online ya namanya digital, zaman digital. Jadi di imah oke bisa. Bahkan tidak menutup kemungkinan sekarang itu yang judi itu bukan hanya sekedar orang dewasa. Anak kecil juga bisa. Anak kecil juga bisa kalau sudah pegang HP. Makanya untuk dijagalah anak-anaknya supaya dijaga, dibimbing supaya tidak menyalahgunakan alat komunikasi itu. Sekarang itu mau pembantu bisa Pak, pembantu bisa, anak juga bisa sekarang main judi karena di rumah HP ada, WiFi ada, mau apa? Sekarang sudah tersedia semuanya. Ustadz juga bisa. Ada Ustadz ada, nggak perlu saya bilang lah. Ustadz ada. Ya, itulah itu efek dari judi salah satunya saja lah. Sebab kalau saya tidak pernah menyaksikan di luar ya, yang saya saksikan adalah yang pernah saya tangani ya. Bahkan saya di mediasi. Terus saya tanya, bisa enggak berhenti? Dulu Pak pernah berhenti, tapi ketagihan lagi. Sudahlah, sebab di gimana pun, rek aku mau, angker judi mah haram. Itu aja tuh. Ya Pak, kumaha canda. Jadi orang itu sekarang banyak berpikir begini, banyak berpikir sepintas cepat gitu ya, pengen hasil itu secara instan, cepat, yang terebengar itu, yang terebengar itu, yang praktis, semua praktis. Yang praktis juga butuh proses, ya, yang praktis juga butuh proses. Apalagi yang manual, ini saja yang digital butuh proses. Prosesnya tetap saja modal, ada cool, udud, kopi, gitu. Dan sama butuh proses. Dan yang ini mah yang proses ini cepat ke. Saya bilang nggak apa-apa cepat tapi hasilnya banyak. Mana malah boro-boro Pak, hasil banyak yang ada malah habis. Bisa ngenapkan enggak? Wah, saya mau jangan dinafkahi yang seperti itu, nggak mau dinafkahi. Itu sih si perempuannya sampai tidak mau. Ya kalau sudah seperti itu, kalau rumah tangga kemudian dimediasi si suaminya mau berubah, insya Allah Pak diusahakan, insya Allah Pak diusahakan. Kalau punya niat baik, saya akan berhenti. Itu, insya Allah Pak diusahakan. Kalau diusahakan orang diem, aduh, susah. Itu tadi, al-zikrillah, akhirnya lupa dengan zikir, ingat kepada Allahnya, lupa ingat kepada Allah, tidak mau, bahkan otak karena berpikir sudah ini, kamu lamun judi nanti eleh, agas we. Tapi kalau orang yang punya iman terkena seperti itu, Pak ya, umpamanya orang yang punya iman terkena hal yang seperti itu, selama dia masih bisa berdiri tegak, dia akan terus melakukan sebuah kesalahan dengan judi itu. Tapi ketika sudah terpuruk habis rata, maka ketika orang sudah terpuruk dan ketika sudah tidak punya lagi pegangan, maka dia akan kembali lagi. Dia akan kembali kepada Allah dengan penyesalan yang begitu mendalam.
Zikrillah, jadi lupa dengan zikir. Wa anis sholah, nah ini yang parah juga. Sudah zikir, sudah tidak ingat kepada Allah, sholat pun jadi lupa. Sholat tidak ingat sholat. Makanya di surat An-Nisa itu kan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Ada kumaha mau sholat jalan mabuk, pikiran geus terjernih, geus tertutup akalnya, ada kumaha bacaanana. Bagaimana menghayati isi bacaan sementara dia sedang mabuk. Nah makanya kalau kita tidak memahami kita sholat tidak memahami isi yang dibaca, ya sama saja bedanya dengan orang yang mabuk. Makanya pahamilah isi bacaan dalam sholat. Nah, hal antum muntahun, berhentilah dari perbuatan judi, maisir dan khamr. Kemudian ini yang ada yang suka disampaikan ya, Pak, kan khamr juga ada manfaatnya. Buat apa? Buat obat. Disampaikan surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri. Yas'alunaka, mereka bertanya tentang khamr, wal maisir dan judi. Qul, katakan, fihima, pada khamr dan judi, itsmun kabir, ada dosa yang dosanya bukan kecil lagi, Pak. Jadi minum khamr dengan judi itu dosanya kabir, besar dosanya. Jadi orang yang minum khamr dan judi termasuk golongan dosa besar. Kalau dosa besar ya di atas yang kecil. Kalau dosa besar ya di atas dosa kecil. Makanya perhatikan kalau hati-hatilah dengan minum khamr, dengan memabukkan, hati-hati dengan judi, karena keduanya adalah dosa besar. Lain letik deui dosana gede. Qul bihima itsmun kabir, dosa besar. Wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya Pak untuk manusia. Beri tadi mengapa? Untuk obat ya, khamr itu. Wa itsmu ma akbar, tetapi wa itsmu ma, dosa keduanya akbar, lebih besar. Min naf'ihima, dari manfaatnya, jadi dosana lebih gede tibatan manfaatna. Aya manfaatna ngan, dosana lebih gede tibatan manfaatna. Jadi kalau di dok, ada nggak khamr yang bisa jadikan obat? Dokter? Ya pengalaman. Alkohol unggul, tapi membuat mabuk nggak? Nggak. Tapi memang dibutuhkan oleh medis gitu. Hah? Bisa diganti. Nah, kalau bisa diganti, selama bisa diganti dengan yang lain, ya kan? Jadi ada manfaatnya, wa manafi'ul linnas, ada manfaatnya Pak untuk manusia itu. Tetapi wa itsmuhum akbar, keduanya itu dosanya lebih besar min naf'ihima, dari manfaat. Dieleh-elehkeun manfaatku, dosa gedenya. Jadi lebih besar dosanya daripada manfaat. Nah, itu kenapa sampai diharamkan oleh Allah, bahkan disampaikan bahwa itu adalah rijsun min amali syaitan, perbuatan kotor dari setan. Setan ya saja, setan mendah yang boga balad, yang boga balad ke tempat di neraka. Ya, lamun kalau terkena dengan judi, terkena dengan melakukan judi, minum khamr, berarti dia sudah siap dan kuat badannya, fisiknya untuk masuk ke neraka jahanam. Nah, kalau orang yang sudah merasa kuat dirinya untuk masuk ke neraka jahanam, maka itulah disebut dengan orang sombong. Kan sudah tahu kalau judi dan khamr itu haram, tidak diperbolehkan oleh Allah, dosanya besar, tetap dilakukan, maka dia merasa dirinya sudah siap dan kuat untuk menerima pembakaran api neraka. Kalau orang sudah siap menerima
pembakaran dari api neraka, bahwa dengan itulah disebut dengan orang sombong. Orang sombong juga penghuni neraka. Ya, itu saja yang saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf kalau sebelumnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.